Halo teman-teman, kembali lagi bersamaku Frederick Simajuntak di channel ini. Di video sebelumnya kita telah membahas mengenai pengenalan dasar hukum, yaitu memahami dan mengenal hukum. Kalau teman-teman belum menonton video tersebut, teman-teman bisa menonton terlebih dahulu atau dengan mengklik link yang saya berikan di kolom deskripsi. Baik, sekarang ini kita akan mempelajari mengenai apa saja macam-macam pembagian hukum yang ada. Nah, mungkin teman-teman bisa menyimak video penjelasan yang akan saya berikan berikut ini. Baik, macam-macam pembagian hukum. Yang pertama itu menurut sumbernya. Menurut sumbernya ada 5 jenis. Yang awal, hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah keputusan presiden, baru ada peraturan pemerintah, ada kitab undang-undang hukum pidana atau disingkat KUHP. Yang kedua, hukum adat. Hukum adat itu hukum yang terletak pada peraturan-peraturan kebiasaan. Misalkan itu bersikap sopan santun, lalu tidak membuang sampah sembarangan, lalu hormat kepada orang tua, dan bersikap bersilaturahmi antar sesama anggota atau saudara. Lalu hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara dalam suatu perjanjian negara. Nah, contoh dari hukum traktat ini ialah Piagam PBB atau perjanjian wilayah perairan antara Indonesia misalkan dengan Malaysia. Nah, seperti itu hukum traktat. Lalu ada hukum jurisprudensi. Nah, hukum jurisprudensi ini adalah hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Nah, contoh dari hukum jurisprudensi ialah jurisprudensi tentang pencurian arus listrik, terus ada jurisprudensi mengenai jual beli dengan paksaan. Lalu yang kelima ada hukum doktrin. Hukum doktrin ini ialah hukum yang terbentuk dari pendapat atau beberapa sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum, atau dia juga bisa disebut sebagai ahli hukum. Nah, contoh dari hukum doktrin ini ialah doktrin yang digunakan oleh beberapa ahli hukum dalam kehidupan. Nah, yang kedua itu adalah hukum menurut bentuknya. Hukum menurut bentuk ini ada 2 jenis. Yang pertama hukum tertulis, yaitu hukum yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Terus yang kedua ada hukum tidak tertulis. Nah, ini biasa disebut juga dengan kebiasaan, yaitu hukum yang masih hidup di dalam keyakinan masyarakat tetapi tidak tertulis, namun berlakunya ditaati seperti peraturan perundang-undangan. Nah, contohnya adalah hukum adat yang sudah tertanam di dalam masyarakat dan masih ditaati walaupun tidak tertulis. Nah, yang ketiga itu ada hukum menurut tempat berlakunya. Hukum menurut tempat berlakunya ada 2 jenis. Yang pertama hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara. Contohnya adalah Undang-Undang pelanggaran ITE yang berlaku di setiap wilayah Indonesia. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Bela Negara oleh masyarakat, dan ada juga hukum federal yang berlaku seperti di Australia. Lalu yang kedua ada hukum internasional, yaitu mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional. Contohnya adalah hubungan hukum bilateral antara Indonesia dengan Malaysia, lalu hukum konservasi lingkungan hidup, hukum deklarasi HAM, lalu hukum perjanjian antar negara. Yang keempat itu ada hukum menurut waktu berlakunya. Yang ini ada 3 jenis. Yang pertama ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu untuk suatu daerah tertentu. Nah, contohnya adalah Undang-Undang 1945, lalu ada tentang hukum tentang perlindungan konsumen ketika jual beli online, lalu ada tentang hukum tentang pengendalian impor ekspor barang yang diduga berasal dari pelanggaran hak kekayaan intelektual. Yang kedua adalah ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan ada di masa yang akan datang dan berlaku. Contohnya adalah hukum tentang perlindungan data-data pribadi, hukum tentang penyelesaian konflik agraria. Terus yang ketiganya hukum asasi atau hukum alam, yaitu hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Contohnya adalah hukum keadilan. Yang kelima ada hukum menurut cara mempertahankannya. Yang ini ada 2 jenis. Yang ke-1
hukum material, yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah-perintah dan juga larangan. Contohnya adalah pasal 199 KUH Perdata tentang putusnya perkawinan. Lalu ada pasal UUP Cunco pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1975 tentang cerai gugat. Lalu hukum formal, yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur bagaimana dan melaksanakan hukum material tadi. Contohnya adalah pasal 209 KUH Perdata tentang alasan perceraian, lalu pasal 234 KUH Perdata tentang pihak yang berwenang yang memproses gugatan cerai. Lalu yang keenam ada hukum menurut sifatnya. Menurut sifatnya ini ada dua jenis. Yang pertama hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun mempunyai paksaan mutlak. Contohnya adalah hukum pidana. Lalu yang kedua adalah hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturannya sendiri. Misalnya adalah hukum perdata, atau lebih spesifiknya lagi yaitu hukum yang mengatur perikatan, buku ketiga KUH. Lalu yang ketujuh ada hukum menurut wujudnya. Menurut wujudnya ini ada dua jenis. Yang pertama adalah hukum objektif, yaitu hukum dalam satu negara yang berlaku umum. Contohnya adalah hukum perdata, hukum pidana, dan hukum dagang. Yang kedua hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku pada orang tertentu atau yang lebih disebut dengan hak. Contohnya adalah hak mutlak, yaitu hak milik atau kepunyaan. Terus hak relatif, yaitu hak penyewa untuk menuntut bayar sewaan yang menyewa. Nah, yang kedelapan itu yang terakhir adalah hukum menurut isinya. Hukum menurut isinya ini dibagi atas dua jenis, yaitu hukum privat. Hukum privat itu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan atau kepentingan pribadi. Contohnya adalah hukum perdata, hukum dagang, hukum perdata internasional, hukum acara perdata, dan hukum acara peradilan agama. Lalu ada hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat kelengkapannya serta negara dengan warga negaranya. Contohnya adalah hukum administrasi negara, hukum tata negara, dan hukum pidana. Baiklah, demikian penjelasan yang bisa saya berikan. Kiranya dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Jika teman-teman mempunyai masukan atau pendapat, teman-teman bisa mengirimnya di kolom komentar. Akhir sekata saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa kembali.